Oke, bertemu lagi dengan saya Willy Riyadi pada mata kuliah Basis Data yang kedua. Sebelumnya saya mulai dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan minggu ketiga pada hari ini kita akan membahas tentang yang namanya terminologi basis data. Lanjutan dari yang kemarin ya, dari pertemuan kedua kemarin. Dan untuk absensi silakan kalian klik pada kolom absensi pertemuan per minggu. Di sana ada kolom deskripsi yang saya tampilkan itu ada password yang bisa kalian isi untuk proses absensi. Jadi silakan menggunakan password yang sudah saya berikan di kolom deskripsi. Dan password tersebut hanya bertahan selama 1 minggu semenjak perkuliahan dimulai. Oke, kita balik ke materi. Di sini pada pertemuan hari ini kita akan mencoba membuat database dengan beberapa 3 buah tabel. Ada tabel prodi, tabel data mahasiswa, data dosen, di mana nanti ada masing-masing tupelnya ini berisi ada baris-barisnya, kolom, baris, nanti ada ID prodi dan seterusnya di sini. Jadi kita akan mengikuti seperti yang sudah kita skemakan seperti ini ya. Oke, kita masuk ke MySQL-nya untuk password seperti yang kalian install kemarin. Ini jangan lupa, ini adalah namanya root password. Dan untuk kalau salah mengisi password akan keluar sendiri gitu loh. Jadi kalau mau cari aja MySQL langsung seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sini. Karena passwordnya benar, kita masuk ke di sini untuk karena kalau belum membuat database, buat aja dulu create database akademik. Tapi kalau misalkan sudah terbuat, kalau mau drop langsung aja drop sini, drop namanya. Kalau mau menghapus. Tapi kalau memang sudah terbuat, kalau mau langsung bikin aja bisa langsung aja use gitu ya. Use misalkan akademik, titik koma. Dan nanti langsung diganti. Kalau misalkan masih kosong untuk tabel-tabelnya itu tinggal buat aja create table prodi misalkan apa yang mau diisi. Yang pertama itu adalah ID prodi. Tipe datanya apa? Tipe datanya kita bisa gunakan sini char. Itu kalau untuk tipe data kalian cari aja di sini tipe data di W3 School, tipe data dari MySQL. Di sini ada char, ada varchar, nanti ada binary, var binary dan seterusnya. Yang karena itu cuman sedikit, itu kita bisa gunakan char karakter. Jumlahnya ada berapa gitu kan? Karena kita di sini cuma perlu 2 ya kita edit 2, bikin aja 2 gitu kan. Kalau kita butuh berapa karakter, jadi sesuaikan. Dan di sini kita boleh masukkan not null. Seperti itu. Kalau sudah kita lanjutkan di sini untuk ID prodi untuk fakultas. Misalkan kita mau menggunakan char juga, boleh. Misalkan kalau mau masukin 50 misalkan, boleh. Tuh. Oke, kita lanjutkan setelah prodi fakultas dilanjutkan dengan program studi. Program studi di sini kita cari yang namanya kita char aja, char sama. Misalkan kita mau bikin anggap aja 50 juga. Oke. Untuk strata itu kita masukkan char karena dia kita cuma butuh 2, berarti cuma 2 aja, boleh. Dan untuk dekan itu ya. Kalau untuk dekan di sini itu varchar. Mengapa varchar? Karena di sini dia itu ada kombinasi koma, titik dan lain sebagainya akan lebih baik kalau kita menggunakan yang namanya varchar. Misalkan kita ngambil 100 gitu. Oke, kita lanjutkan di sini kaprodi. Begitu pula menggunakan varchar. Misalkan 100, namanya kan variabel karakter. Lebih enak gitu. Kalau sudah, itu jangan lupa nanti
diberikan untuk primary key. Nah, kalau penentuan primary key tinggal cari aja di sini primary key. Nah, ini cara membuat primary key gimana? Tambah primary key. Keterangan di sini primary key itu siapa? Misalkan ID prodi. Tuh. Kalau sudah tutup kurung titik koma. Gitu. Oke. Dan kita coba nanti akan query oke, one row affected gitu loh. Kalau sudah kita mau masukkan atau kita bikin dulu tabelnya. Misalkan di sini create table. Selanjutnya data mahasiswa. Dengan apa yang mau diisi di sini? Yang pertama ada NIM. Itu menggunakan tipe data yang namanya integer. Tapi karena integer ini memiliki keterbatasan panjang yang namanya kosakatanya ini, maka kita bisa gunakan big integer gitu loh, big int. Big integer gitu loh. Dan juga di sini kalau mau masukin ya bebas atau mau biarkan variabel bebas boleh juga di sini not null boleh. Kita lanjutkan di sini untuk yang berikutnya adalah nama depan. Ini versinya boleh char. Misalkan di sini 50 karakter. Nama belakang misalkan char juga di sini 50. Nanti kalau mau ganti tipe data bisa. Kita asumsi aja 50 ya, 50 karakter. Dan ini jenis kelamin. Jenis kelamin itu char 2 saja karena P sama L kan. Oke, kita lanjutkan. Alamat. Alamat kita bisa gunakan varchar. Misalkan di sini 255 kita optimalkan. Oke, di sini kita lanjutkan di sini nomor telepon. Nomor telepon kita gunakan big int, big integer. Kalau sudah untuk selanjutnya kita menetapkan yang namanya primary key. Primary key itu di mana di name. Apalagi yang mau kita coba buat satu lagi itu untuk di foreign key, cara menetapkan foreign key di sini. Jadi foreign key-nya itu misalkan kita mau masukkan foreign key dengan yang namanya constraint, batasan, bisa. Tapi kalau nggak mau juga bisa. Foreign key itu misalkan di sini yang mana person ID gitu kan. Contoh gini ada contoh person ID yang menjadi foreign key dari mana gitu kan. Kalau di sini menjadi foreign key-nya dari mana kita mau masukkan? Apakah ini sudah termasuk di sini? Karena belum, kita belum buat untuk table prodinya karena belum buat ya belum nggak usah gitu kan. Seperti itu. Kalau sudah ya kita buat. Misalkan di sini untuk selanjutnya prodi. Itu kita tambahkan misalkan prodinya ini kita gunakan char 2 juga. Selanjutnya di sini untuk PA itu menggunakan char. Itu misalkan kita anggap aja 20 karakter. Kalau sudah kita tutup kurung titik koma. Apa kalau kita mau menambahkan misalkan satu lagi foreign key.
foreign key tadi itu yang mana kita mau mereferensikan yang namanya dari prodinya, prodi, gitu kan? Dari prodi itu nanti reference gitu nanti dari mana itu adalah ID prodi gitu. Kalau sudah tutup kurung, titik koma. Apakah yang masalah gitu kan? Masalah di sini SQL Server, syntax near ID prodi. Ini yang jadi masalah. Referensinya itu salah gitu kan. Kenapa? Karena kita itu bukan ngambil langsung di ID prodi, kita sebutkan dulu namanya tabelnya. Tuh. Jadi kesalahan utamanya di sini. Kita ulang lagi dari awal. Create table data mahasiswa, NIM. Kita dulu pertama NIM. NIM, nama depan. Nama depan, nama belakang, jenis kelamin, di sini, apalagi, alamat, misalkan, apalagi, nomor telepon, itu lagi, prodi, misalkan, PA, atau nanti primary key-nya apa, NIM, atau nanti foreign key-nya itu dari mana kita ambil tabelnya, itu adalah prodi, dalam kurung, ID, prodi, gitu loh. Kalau sudah kita enterkan. Nah, ini nanti sudah terbuat. Oke, sampai sini cukup jelaskan untuk pembuatan table. Ini kita sudah buat 2 table. Kita akan buat satu table lagi namanya create table. Di sini data dosen. Jadi apa yang mau kita buat tabelnya, kita masukkan di sini ID dosen. Itu adalah misalkan kita gunakan char, itu kita 50 aja. Dan not null. Oke, kita lanjutkan di sini NIK. Karena dia ini NIK-nya ini ada kombinasi, maka kita gunakan varchar. Kita anggap aja sekitar 50 juga lah ya. Karena dikit ya. Kalau malas ngitung. Dan kita makan nama misalkan itu kita masukkan di sini menggunakan char 255 itu juga bisa. Karena dia ada title jadi kita gunakan varchar. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk jenis kelamin itu menggunakan char 2 sama lanjutkan di sini alamat kita gunakan di sini varchar juga di sini 255 kita gunakan maksimal. Nomor telepon kita gunakan big int. Tuh. Kalau sudah di sini tetapkan primary key. Primary key-nya siapa di sini ID dosen. Titik koma. Kalau sudah, kalau kita mau menerapkan constraint. Kalau menerapkan constraint itu reference. Berarti di sini kita membuat constraint.
Yang namanya di sini. Oke, kita buat misalkan constraint untuk apa gitu kan. Atau unik atau membuat apa. Itu kita bisa buat constraint kalau memang perlu, kalau nggak perlu ya kita hilangkan. Gitu loh. Karena kalau untuk fitur constraint yang namanya check. Lagi enak check ya, check. Oke, misalkan constraint. Kita buat constraint-nya ya. Oke, primary key ini constraint. Constraint misalkan jenis kelamin C CHK J kel jenis kelamin. Cek misalkan di sini J kel itu sama dengan kita misalkan memasukkan laki-laki or jenis kelamin sama dengan itu adalah P perempuan. Jadi kita nama constraint-nya itu cek jenis kelamin. Ini ada cek, ini ada tutup buka kurung jenis kelamin or di sini. Kalau sudah kita tutup kurung titik koma. Kita enterkan. Oke, dia akan terbuat. Kalau misalkan kita mau alter table nih, kita juga mau bikin di jenis kelamin yang di mana. Misalkan kita untuk jenis kelamin yang di ini, data mahasiswa juga kita bisa buat namanya alter table. Oke, kita buat misalkan alter table. Table mana yang kita mau ubah? Data mahasiswa. Tuh, apa yang mau diubah gitu kan? Add namanya kolom apa? Atau mau mengganti kolom? Atau mau tipe datanya gitu kan? Atau kita mau di sini mau menambahkan apa? Kita misalkan mau menambah constraint. Itu tadi, kita mau menambahkan constraint seperti ini. Add check. Atau misalkan dengan penamaan. Atau kita mau kalau menggunakan tadi kan sudah bikin tuh constraint-nya. Kita buat aja check di sini itu misalkan jenis kelamin sama dengan sini tadi laki-laki or di sini jenis kelamin itu sama dengan perempuan. Tutup kurung. Titik koma. Kalau mau nambahkan constraint, misalkan constraint juga. Constraint misalkan CHK JKL misalkan. Atau kalau tidak mau langsung cek aja gitu kan. Sini ada perbedaan utama. Yang pertama di sini membuat cek constraint pada umur, usia. Di sini kolom usia ketika tabel tersebut sudah dibuat. Ketika di sini untuk mengizinkan penamaan check constraint untuk mendefinisikan check constraint pada multiple kolom. Gunakan ini. Jadi kita karena kita bisa gunakan multiple kolom ya kita buat aja gitu loh. Ini. Oke, kita buat jenis kelamin. Kalau sudah duplicate. Nah, kita kan kenapa duplicate? Karena kita sudah ada buat. Kalau belum ada ya langsung aja cek.
Apakah bisa? Gitu kan? Nggak bisa. Jadi apa ya masalahnya? Gitu namanya nggak boleh sama gitu loh. Berarti C, cekel kita aja. You have error in your SQL syntax. Oke, kenapa di salahnya itu di mana kita lihat lagi di sini untuk alter table mahasiswa kita enterkan di sini ada add constraint karena dia sudah ada kita ganti ketik. Oke, ini sudah terbuat untuk hilangin constraint-nya. Jadi kesalahan utamanya tadi kita langsung nggak pakai alter table. Oke, kita sudah dapat di sini untuk yang pertama di sini database. Yang pertama membuat table prodi. Sini ada ID prodi, fakultas, program studi, strata, dekan, kaprodi. Ini ada primer key. Yang data mahasiswa yang mana di sini? Yang belum di mana untuk foreign key-nya? Berarti di create table data mahasiswa. Berarti di sini alter table data mahasiswa. Di sini add yang belum apa? Itu adalah foreign key untuk mana? Untuk yang satu lagi yang belum itu adalah PA. PA dari mana? Reference. Reference di sini adalah kita ambil data dosen. Yang diambil mananya gitu kan? ID dosen gitu loh. Ini tabelnya dulu data dosen, ID-nya ID dosen seperti itu. Kalau sudah kita buat. Di sini akan selesai untuk membuat alter table menambahkan foreign key. Jadi kita sudah buat nih. Create table prodi di sini ada create table mahasiswa, data mahasiswa, ada juga nanti satu lagi data dosen, selesai. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk langkah selanjutnya kita mengisi. Jadi namanya insert into. Kita masukkan tuh insert into. Kita cari di sini ada insert into. Nah, ini dia. Di cheat sheet-nya. Berarti insert into. Kalau mau masukin satu-satu sesuai kolomnya apa saja yang perlu dimasukkan boleh. Tapi kalau mau masukkan semua berarti insert itu aja, nggak perlu pakai buka kurung. Berarti insert into buka kurung di sini. Apa yang mau kita masukin? Karena kita mau masukin tabelnya yang ini prodi dulu ya, kita masukin prodi dulu. Berarti insert itu prodi. Karena kita sudah tahu nih namanya, nama kita tadi ada namanya prodi. Oke, insert into prodi. Langsung kita mau masukkan apa? Yang pertama di sini value. Value-nya apa yang pertama? Kita di sini ada cheat. Kita lihat aja. Yang pertama ID prodi. ID prodi itu yang pertama berarti SK. Kita lihat contohnya di sini. Values. Yang pertama di sini untuk ID prodi itu SK. Kita jangan lupa petik karena ini kan sifatnya tulisan, ya karakter. Untuk yang kedua di sini kita kecilkan. SK, misalkan di sini fakultas, di sini ilmu komputer. Fakultas ilmu komputer, kita mau masukkan apa? Atau lagi untuk prodi. Berarti sistem komputer. Kita lanjutkan di sini ada stratanya, berarti di sini S1. Apalagi? Dekan, misalkan Desi Kisbianti ST MSI.
Gitu kan. Kalau sudah, kita jangan lupa petiknya. Kita lanjutkan di sini. Untuk kaprodi di sini adalah Herti, ya ini bukan Hertiani tapi M Irwan Bustami Eskom Mkom, misalkan seperti itu. Jangan lupa tanda petiknya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Tutup kurung seperti itu. Koma, apalagi yang mau masukkan nilai apa lagi? Misalkan yang kedua di sini kita mau masukkan SI, kan? Ilmu komputer. Oke, kita lanjutkan di sini untuk Fakultas Ilmu Komputer. Nanti kita masuk ke yang pertama, Sistem Informasi. Kita lanjutkan di sini untuk selanjutnya ini ada S1. Tanda petik lagi, tutup kurung. Di sini ada, kita ambil aja Desi, misalkan Desi Kisbianti, atau satu lagi sama ST MSI, misalkan. Kalau sudah, kita tambahkan lagi kaprodinya, itu tambah Herti Yani Eskom MSI. Sudah, kita tutup kurung. Itu untuk yang prodi sistem informasi. Kita lanjutkan untuk prodi yang ketiga di sini untuk TI. Untuk TI, berarti di sini ilmu komputer juga. Jangan lupa di sini untuk sistem informasi. Oke, kita lanjutkan sistem informasi sudah. Kita di sini ada S1. Begitu, langsung di sini Desi Kisbianti ST MSI. Gitu, kalau sudah koma lanjut di sini kaprodinya Beni. Beni Eskom MSC. Titik. Tutup kurung, titik koma kalau sudah, kan? Kalau sudah enterkan. Yang mana terjadi error? Kita lihat di sini. Sintak near di sini. Insert into prodi. Yang pertama tadi ada salahnya di mana? Kita lihat cek dulu satu-satu. Katanya di sini near SK. Emangkah ada masalah gitu kan? Ilmu komputer, sistem, ini Desi, M. Irwan Bustami. Kira-kira ada salahnya di mana? Kalian bisa cek di sini satu-satu, atau kalau nggak mau kita hapuskan dulu yang memang tidak diperlukan. Contohnya seperti ini, kita mau menghapus dulu satu-satu. Oke, kita contohkan masuk satu. Errornya di mana? Tuh. Kita cek lagi, apakah yang pertama di sini untuk dekan, varchar, ID prodi di sini strata. Yang pertama fakultas ID prodi sudah. Begitu nanti ada fakultas ilmu komputer dan nanti ada di sini program studi, apakah benar? Ada S1 di sini strata, nama dekan di sini. Dan satu lagi di sini.
Itu kita lihat di sini adalah nama untuk yang namanya PA. Oh ya, bukan PA ya. Di sini ada Kaprodi. Ini kita lihat insert intonya mana yang salah, gitu kan? Apa yang salah? Kita lihat satu-satu. Value sudah di sini SK ilmu komputer pakai koma. Sistem komputer di sini ada S1 Desi Kisbianti dan di sini terakhir ada M Irwan Bustami. Kenapa bisa salah gitu kan? Kita lihat manual SQL syntax. Ya, di mana sih yang errornya gitu loh. Kita bisa cari satu-satu. Oke, setelah kita cari ternyata di sini karena urutannya tidak sesuai ya. Jadi kalau mau gampang kita bikin dulu insert into prodi, ID prodi, fakultas, program studi, strata, dekan, kaprodi. Ini kita urutkan dulu, baru kita masukin itu loh. Nanti kalau misalkan mau nambah insert into prodi seperti ini, mau nambahkan values misalkan kita yang belum ditambahkan apa gitu kan. Nanti ada satu yang Pak Beni sama Bu Desi. Pak Beni sama Bu Ertian nih untuk SI sama TI. Berarti kita hapus yang di sininya. Values. Berarti yang pertama untuk SI ilmu komputer. Yang kedua di sini untuk TI. Tuh loh. Oke, kalau kita mau lihat di sini show eh, from, kita mau melihat table. Kita caranya ada dari sini. Select from, gitu kan? Select bintang from table. Jadi untuk semuanya. Select bintang from tabelnya apa? Itu misalkan kita untuk prodi. Titik koma jangan lupa. Nah, nanti di sini akan muncul untuk program studinya SI sistem informasi. Nah, di sini untuk sistem informasinya itu ada spasi. Kita mau menghilangkan spasinya, berarti tinggal di edit gitu loh. Edit aja di mana? Update value gitu loh. Update yang namanya value. Yang pertama di sini update table. Perintahnya di sini adalah update table. Kita masukkan di sini update table name. Table name kita tahunya sini ada pro di. Selanjutnya kita set misalkan di sini program studi. Studi itu sama dengan value-nya apa? Sistem informasi, kan? Dan di sini where yang mana kondisinya itu sama dengan program studi itu sama dengan bahkan tadi kita sistem informasi. Ini kita salah ya, salah masukin. Itu loh, kita yang tadi sesuaikan. Jadi sama sistem informasi SI. Tuh, kita titik komakan conditionnya. Oke, kita select from prodi. Nah, ini sudah berubah sistem informasinya. Yang belum berubah itu adalah TI-nya kan gitu. Yang belum berubah ada TI-nya. Berarti di sini update prodi di mana set
Set program studi sama dengan teknik informatika. Informatika, gitu kan? Where program studi sama dengan apa, gitu kan? Atau misalkan sistem where ID prodi sama dengan TI. Oke, kita lihat di sini select from prodi. Jadi kita sudah berubah gitu loh. Karena kita mau mencari misalkan update prodi di mana program studinya itu nanti kita berubah jadi teknik informatika, kita cari yang ID prodinya itu TI. Kalau sini kan kita cari yang misalkan sistem informasinya yang sama. Itu boleh. Kita mau ngambil tabel yang mana sih misalkan yang unik lah gitu. Misalkan dari ID prodi kah yang unik kan, yang tidak bisa berubah. Maka nanti bisa ngikut berubah. Itu adalah untuk yang namanya update table. Di sini sudah selesai untuk tabel prodi sudah terisi. Sedangkan kita lanjutkan di sini untuk tabel data mahasiswa. Kita ngikut di sini. Berarti kita buat lagi yang selanjutnya adalah insert into data mahasiswa. Apa gitu yang mau dibuat, kita cari lagi di sini. Kalau lupa kita masukkan lagi, klik lagi insert into gitu kan. Nih, kalau misalkan kita sudah dapat tabelnya enak nih dengan masukin data mahasiswa apa sih yang perlukan, misalkan NIM, apalagi nama depan gitu kan, apalagi nama belakang, apalagi tadi nggak pakai huruf gede ya, ada huruf gede nggak? Ngikut ya nama depan, nama kalau nggak ada huruf gede kita nggak usah huruf gede gitu kan. Kalau nggak kalau huruf gede kita ikut huruf gede, nama depan, nama belakang, apalagi setelahkan jenis kelamin, satu lagi di sini alamat, satu lagi nomor telepon, di sini tadi sudah ada nomor teleponnya. Kita lanjutkan di sini untuk selain nomor telepon ada namanya prodi, dan di sini dari PA. Itu. Kalau sudah kita lanjutkan di sini values-nya apa, gitu kan? Values-nya. Yang pertama kita masukkan NIM, contohnya ini. NIM yang pertama kita masuk misalkan 80 20 20 0001, misalkan atas nama depannya Ani. Nama belakangnya itu adalah misalkan Sulistia. Apalagi di sini kita lihat di tabel kita jenis kelaminnya. Jenis kelamin di sini adalah perempuan misalkan. Lalu kita masukkan di sini alamat Jalan Merbabu nomor 123 misalkan. Kita lanjutkan di sini nomor teleponnya itu 6281368922810 misalkan ya. Untuk prodinya di sini misalkan di sini SI. Dan untuk PA-nya di sini misalkan Eni, kan?
Apakah di sini bisa nyambung? Kalau sudah kita titik komakan. Gitu loh. Sini ada konflik di mana ini tidak dapat menambah atau mengupdate childnya karena di sini memang foreign itunya untuk itunya nggak nyambung gitu loh. Nanti kita ikut dulu yang namanya bukan data mahasiswa, data dosen gitu loh, data dosen. Data dosen yang pertama apa? Ada ID dosen, ID dosen, NIK misalkan NIK nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Oke, kalau sudah enter values apa yang perlu kita masukkan di sini? Yang pertama, misalkan any apalagi NIK-nya misalkan YDB 106701. Kita masukkan lagi misalkan Eni Rohaini Eskom Mkom itu. Kalau sudah kita tanda petik jenis kelamin misalkan apa jenis kelaminnya itu perempuan, misalkan kita coba. Dan di sini alamat jalan misalkan AR Saleh nomor 123 itu di koma nomor telepon di sini misalkan 62819 misalkan ya. Oke, kalau sudah kita tutup kurung, kita koma kan. Loh, karena memang harus masukin dulu yang PK-nya, baru foreign key-nya bisa nyambung. Insert into, misalkan kita lanjutkan di sini. Nanti ada any, ada Jasmir, kita belum masukkan. Jasmir, YDB misalkan 0573002. Dan di sini namanya Dr. Jasmir Mkom. Misalkan lanjutkan di sini laki-laki Jalan Soekarno-Hatta nomor 100 misalkan 08 12 20 98 29 212 misalkan. Oke, kita mau nambah lagi boleh. Misalkan satu lagi mau menambah Henry misalkan. Nah, Henry 07 misalkan 88 003 misalkan Henry Skom MSI. Misalkan di sini apakah bisa kita masukkan bencong gitu kan. Nah, apakah tidak ketahui unknown misalkan unknown misalkan atau barau-barau barau nomor 101 misalkan atau di sini 08 11 misalkan 66 83 292 misalkan. Apakah bisa? Karena constraint-nya itu tidak memenuhi. Jadi caranya ya kita masukin
Hendry tadi itu sesuai dengan misalkan laki-laki saja atau perempuan saja gitu loh. Itu baru terefektif. Jadi kalau misalkan from, kita masukin from gitu kan. Select bintang from data dosen titik koma. Masuk Jasmir itu tuh. Kalau tadi select misalkan atau lagi yang pertama tadi prodi. Kalau sudah, apa yang salah di sini? Ada yang salah nggak gitu kan? Kita bisa ubah lagi gitu loh. Kalau memang mau diubah. Misalkan kita mau ngubah yang isi Kisbianti, yang SK-nya kita salah. Berarti update gitu loh. Kita coba update. Update prodi gitu kan. Where dekan. Dekan sama dengan kita coba samain Desi Kisbianti, nggak pakai ST, langsung ST M S I gitu kan. Di mana itu update where sini. Ini kita cari, kita coba set misalkan apa yang kita salah, set misalkan ID prodi dekan sama dengan sini Desi Kisbianti. Kalau sudah nanti kita coba enterkan. Karena ini kan salah gitu kan. Kita formatnya sudah salah. Update prodi, set dulu. Set dekan sama dengan di sini Desi Kisbianti. Where, di sini baru where-nya. Dekan sama dengan Desi Kisbianti. Apakah kita kasih titik koma? Match. Tuh. Kalau sudah kita select from prodi. Nah, sudah sama semua kan gitu. SI, SK, TI. Sudah semua, sudah bagus. Jadi kan datanya kita sudah benar gitu loh. Cara tadi untuk mengupdate datanya. Kita lanjutkan di sini untuk berikutnya kita masukkan data mahasiswa. Jadi insert into data mahasiswa. Jadi apa yang tadi mau diisi? Nah ini dia. Dan kita coba masukkan enter, apakah bisa masuk? Nah, masuk gitu kan. Berarti select bintang from data mahasiswa. Kita coba enter, nanti sudah masuk gitu loh. Data mahasiswanya sudah ada. Ini kalau misalkan kita mau masukin lagi insert into data mahasiswa, values-nya apa? Misalkan kita mau masukin 80-30. 80-30 di sini Joko Susanto. Jenis kelaminnya di sini laki-laki.
dan jalan misalkan Cut Nyadin. Misalkan nomor 100 dan di sini 0853 67 misalkan 73 09 271 misalkan di sini ada Mir. Apakah sudah? Kalau sudah kita lanjutkan tambah lagi. Misalkan kita mau satu lagi menambah apa? Kalau nggak mau satu aja boleh. Misalkan mau masuk lagi insert into satu lagi. Kita mau masukin FI yang ini TI ya. Ini TI. Ini 8040. 80 40 20 ini. Oke, Abdurrahman Sayuti misalkan, atau kita mau Abdurrahman aja boleh gitu kan. Jenis kelaminnya misalkan ini mau ganti misalkan itu B, boleh kan. Apakah boleh kita coba apakah constraint kita itu berjalan atau enggak. Jalan misalkan rang kayu hitam, orang kayu hitam nomor 101 misalkan 0852 66 01 misalkan 2921. Misalkan kita prodinya TI Henry, itunya kaprodinya, itunya PA-nya. Kalau kita masuk, itu adalah violated dari constraint-nya. Tapi kalau kita mau ganti menjadi laki-laki, apakah masuk gitu kan? Itu belum. Insert into data mahasiswa, baru masukin ini. Henry. Nah, jadi kita masukin select in from data mahasiswa. Jadi nama belakang kosong misalkan mau Abdurrahman. Tuh. Tapi kalau kita mau ngeset lagi misalkan update. Jadi kita mau update, cari aja di sini update gitu kan. Datanya apa? Misalkan update data mahasiswa. Titik koma. Apa? Yang nanti set apa yang mau kita ubah. Misalkan nama belakang itu sama dengan kita mau ngisi apa. Misalkan di sini ada namanya Sayuti. Kita masukkan Sayuti. Kita masukkan syaratnya apa gitu kan. Syaratnya di sini where di sini kita name-nya aja, name sama dengan 80 40 20 misalkan. Kalau sudah jangan lupa titik koma. Nanti dia akan berganti. Kita cari data mahasiswa, nanti tambahkan Sayuti itu. Nggak ada yang susah sih, karena nanti ada show gitu kan. Kalau mau show gimana show atau view gitu kan. Atau mau contoh gitu kan. Mau membuat view misalkan. Create view misalkan. Itu boleh.
mau menampilkan misalkan data dari misalkan eh, da- em, data mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, itu kan boleh. Sebagaimana S, gitu kan. Select yang kita cari. Selectnya dari mana, gitu kan. Apa yang kita mau pilih, ilmu komputer. Kita select misalkan prodi, atau misalkan kita ambil data mahasiswanya apa yang mau kita pilih. Di sini customer name, berarti kita ambil customer name-nya, nama depan, name, nama depan, nama belakang, atau nanti ada prodi. Itu kita sudah dapat di sini untuk prodinya. From dari mana? Dari data mahasiswa. Where, di mana di sini misalkan kita ngambil dari prodi. Prodi sama dengan misalkan SI or prodi sama dengan TI di sini or prodi sama dengan, kita anggap aja mau SI sama TI ya, boleh gitu kan. Tuh, kalau mau ngambil boleh, gitu. Ada yang salah gitu kan. Kita coba gitu. Oke, kita balik lagi ke MySQL View. Di sini kita membuat view khusus gitu kan. Jadi kalau kita mau manggil itu, ke contohnya di sini create view mahasiswa yang cowok aja, mahasiswa pria. Itu berarti kita membuat view-nya sebagai misalkan kita memilih name, nama depan, nama belakang, nama prodinya di sini. Dan dari mana, dari data mahasiswa, di mana jenis kelaminnya itu sama dengan laki-laki. Jadi kalau kita sudah membuat view-nya ini, kita mau melakukan yang namanya pemilihan. Contohnya seperti ini. Jadi select semuanya from mahasiswa pria. Jadi view-nya langsung mahasiswa pria, dapatlah name, nama depan, nama belakang, nama prodi. Yang akan diberikan itu adalah mahasiswa yang pria saja gitu kondisinya. Jadi seperti yang ditulis di sini, MySQL view. Kalau mau menghapus sama. Menghapusnya itu tinggal drop view, nama view-nya gitu loh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang MySQL. Kalau misalkan kalau mau show, mau melihat table apa saja gitu kan, atau mau show table bisa melihat table gitu. Show tables. Jadi tabel apa saja yang sudah kita buat gitu loh. Karena mahasiswa pria ini dibuat dari mana? Dari create mahasiswa pria sini. Tapi kalau kita misalkan show, kalau mau melihat database yang sudah kita buat, itu ada di sini.
Kalau memang nggak perlu, kita bisa hapus yang tidak diperlukan. Oke, sampai di sini cukup jelas tentang pengenalan lagi ya MySQL. Mungkin refresh lagi, mungkin ingatannya masih lupa atau masih baru-baru lagi ya mengingat kembali yang pertemuan kemarin. Jadi jika ada salah kata ucapan saya mohon maaf sebelumnya, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan.